Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan kedua pada materi bentuk aljabar. Pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada bentuk aljabar. Sekarang kita masuk pada operasi bentuk aljabar. Pada penjumlahan bentuk aljabar, anak-anakku sebenarnya sudah mengetahui. Di sini kita cuma mau mencari suku yang sejenis atau suku yang sama. Tapi sekarang kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Peserta didik dapat memecahkan masalah operasi penjumlahan bentuk aljabar dengan tepat. Selanjutnya, suku-suku sejenis. Pada penjumlahan bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang variabelnya sama. Jadi anak-anakku silakan perhatikan suku yang sama. Artinya di sini variabel yang sama. Seperti tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2X ditambah 1. Jadi variabel yang sama di sini yaitu 3X dan negatif 2X. Contoh yang kedua, 6Y pangkat 3 ditambah 3 dikurang 5Y pangkat 3 ditambah X dikurang 7. Jadi variabel yang sama di sini ada dua. Ada yang menggunakan konstanta, ada yang menggunakan variabel. Jadi yang kita ambil adalah 6Y pangkat 3 dan negatif 5Y pangkat 3. Yang kedua adalah konstanta positif 3 dan negatif 7. Manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Ya, sekarang Ibu berikan 2XY dikurang X ditambah 3XY ditambah 5X ditambah XY. Manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Ya, sekarang Ibu berikan 2XY dikurang X ditambah 3XY ditambah 5X ditambah XY. Sekarang kita cari dulu yang sejenis. Ternyata yang sejenis di sini ada dua. Ada 2XY ditambahkan dengan 3XY ditambahkan lagi dengan XY. Jadi hasilnya adalah 6XY. Yang kedua, negatif X ditambah dengan 5X. Hasilnya adalah 4X. Jadi penjumlahan bentuk aljabarnya adalah 6XY ditambah 4X. Berikutnya, AX ditambah AY dikurang BX ditambah BY. Nah, sekarang kita cari penjumlahannya. Tetap kita jumlahkan AX dikurangi dengan BX, AY dikurangi ditambah dengan BY. Karena di sini yang kita gunakan tidak ada angka pada koefisien, maka penjumlahannya kita jadikan AX dikurang BX ditambah AY ditambah dengan BY. Ya, jadi suku yang sejenis di sini ada dua. Sekarang Ibu akan memberikan contoh tapi dalam bentuk gambar. Ya, di sini ada Ibu gunakan 3 variabel yang berbeda, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Variabel A di sini saya pakai kelereng dalam kantong. Variabel B
saya gunakan permen dalam toples. Dan variabel C, ibu berikan uang koin 1000. Sekarang kita perhatikan kembali gambar yang ada pada slide. Di sini pertama ada 2 kelereng dalam kantong. Jadi kalimat matematikanya yaitu 2A. Sedangkan pada gambar kedua ada 3 toples. Sedangkan variabel permen dalam toples tadi, variabel yang digunakan adalah variabel B. Jadi kalimat matematikanya adalah 3B. Apabila kita jumlahkan 2A ditambah dengan 2B, maka hasil penjumlahannya itu adalah tidak ada. Sekarang pada slide berikutnya, 3 buah permen yang masing-masing terdapat pada 3 toples. Jadi yang digunakan di sini kalimat matematikanya adalah 3B ditambah 5 toples. Sedangkan permen dalam toples tadi variabel yang digunakan adalah variabel B. Jadi kalimat matematikanya ada 5B. Apabila kita jumlahkan 3B ditambah dengan 5B, maka hasilnya akan menjadi 8B. Jadi ini bisa digunakan dalam penjumlahan bentuk aljabar. Ibu lanjutkan kembali pada slide yang Ibu tampilkan di sini, yaitu soal dalam bentuk kalimat ya. Jadi di sini ada kalimat matematika yang akan kita dapatkan nanti dalam pernyataan berikut. Ada 2 orang kakak beradik membawa 5 ekor kambing lewat dari depan rumah si Ali. Kira-kira dari pernyataan tersebut, apakah kita bisa menggunakan penjumlahan bentuk aljabar, ataukah kita cuma mendapatkan suku-suku yang sejenis, ataukah kita mendapatkan banyaknya suku? Ya, sekarang kita perhatikan 2 orang kakak beradik. Ya, jadi di sini ada 2 orang. Jadi kita ambil variabel 2M. 5 ekor kambing. Kambing di sini kita pakai variabel K karena di sini yang diambil ada 5 ekor. Jadi kita pakai variabel 5K. Apabila kita jumlahkan 2M ditambah dengan 5K, jadi penjumlahan bentuk aljabarnya kita tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena variabelnya tidak sama. Ada yang menggunakan variabel M, ada juga menggunakan variabel K. Tetapi yang kita dapatkan di sini yaitu banyaknya suku. Ya. Jadi pada pernyataan ini yang kita dapatkan dari kalimat di atas adalah banyaknya suku, yaitu sukunya ada 2. Yang suku pertama tadi adalah 2M dan suku kedua adalah 5K. Jadi kita ambil 2 suku. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 10x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6. Jadi kita mencari suku lagi yang sama. Di sini yang suku yang sama adalah 3x dengan 6x. Hasilnya adalah 9x. Apabila kita gabungkan
bentuk aljabarnya menjadi 10x pangkat 2 ditambah 9x. Yang kedua, 4xy dikurang x ditambah 7y dikurang xy ditambah 2. Nah, sekarang kita cari lagi yang sama. Kebetulan yang sama di sini adalah 4x dikurang xy. Jadi kita jumlahkan 4x dikurang xy, hasilnya adalah 3xy. Dan bentuk yang di belakang itu setelah kita perhatikan tidak ada lagi variabel yang sama. Jadi tetap kita tuliskan di belakangnya. Jadi penjumlahan bentuk aljabarnya adalah 3xy dikurang x ditambah 7y ditambah 2. Ya, jadi kalau ada yang tanyakan ada berapa suku yang terbentuk? Ada 4. Ya. Soal berikutnya, tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Ya, jadi di sini kita sudah diberikan dua bentuk aljabar yang akan kita gabungkan menjadi bentuk aljabar yang paling sederhana. Yang pertama, 8x dikurang 6y ditambah 5 ditambah negatif 2x ditambah 4y. Apabila kita gabungkan, hasilnya akan menjadi 6x dikurang 2y ditambah 5. Ya, jadi 2 tadi bentuk aljabar kita jadikan 1 dan kita dapatkan hasil yang paling sederhana adalah 6x dikurang 2y ditambah 5. Pada slide berikutnya, 3 buah permen yang masing-masing terdapat pada 3 toples. Jadi yang digunakan di sini kalimat matematikanya adalah 3b ditambah 5 toples. Sedangkan permen dalam toples tadi variabel yang digunakan adalah variabel b. Jadi kalimat matematikanya ada 5b. Apabila kita jumlahkan 3b ditambah dengan 5b, maka hasilnya akan menjadi 8b. Jadi ini bisa digunakan dalam penjumlahan bentuk aljabar. Selanjutnya, jumlahkanlah 3x tambah 5y dengan negatif 2x dikurang 3y. Di sini kita disuruh menjumlahkan. Jadi kata jumlahkan kita ganti dengan plus atau kata tambah penjumlahan. Jadi kalimat yang di depan kita gabungkan dengan kalimat yang di belakang dengan mengantarai kata tambah atau ditambahkan. Jadi kalimatnya menjadi atau bentuk aljabarnya menjadi 3x ditambah 5y ditambah negatif 2x dikurang 3y. Apabila kita satukan, yang tambah kita gabungkan dengan bentuk yang di belakang. Jadi plus kita gabungkan dengan negatif. Plus dikali negatif hasilnya dengan plus 12x. Ya, begitu pula dengan plus yang di depan kita gabungkan dengan negatif 3y. Hasilnya salah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan soal permasalahan dalam bentuk cerita, dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk soal hot. Jadi anak-anakku silakan perhatikan kalimat demi kalimat yang ada dalam permasalahan tersebut. Dan anak-anakku tentukan variabel apa yang kita gunakan
pada permasalahan yang ada pada pernyataan di atas. Ibu akan bacakan atau ibu akan berikan permasalahannya. Risanti akan diberikan hadiah boneka Barbie dan boneka beruang jika ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Ternyata hal tersebut menjadi kenyataan sehingga ayahnya memberikan hadiah 3 buah boneka Barbie dan 2 buah boneka beruang. Ya, jadi bapak memberikan hadiah 3 buah boneka Barbie dan 2 boneka beruang. Paman Risanti tidak tahu bahwa ayah Risanti telah membelikannya hadiah. Ya, dan ia juga membelikan 2 buah boneka Barbie dan 1 buah boneka beruang. Jadi masing-masing 2 orang ini memberikan 2 buah hadiah yang sama, yaitu boneka Barbie dan boneka beruang. Berapakah jumlah boneka pemberian ayah dan paman Risanti jika dinyatakan dalam bentuk aljabar? Sekarang kita mau mencari penjumlahannya. Ya, kita gabungkan antara pemberian ayah dengan pemberian paman. Kalau ada yang sama berarti kita bisa menjumlahkannya. Silakan anak-anakku baca kembali dan perhatikan. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang harus anak-anakku pecahkan. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang operasi penjumlahan bentuk aljabar, ibu rasa cukup. Jadi anak-anakku silahkan perhatikan apa yang ibu berikan tadi. Ya, jadi kesimpulan yang ibu berikan hari ini pada saat operasi penjumlahan bentuk aljabar, yang perlu sekali kita perhatikan cuma variabel yang sama. Kapan kita mendapatkan bentuk aljabar dan variabel sama atau sukunya sama, berarti bentuk tersebut kita bisa menjumlahkannya. Tetapi apabila kita mendapatkan bentuk aljabar dan kebetulan di dalam bentuk tersebut tidak ada variabel yang sama, maka bentuk tersebut kita tidak bisa menyelesaikannya dalam bentuk penjumlahan. Jadi ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada operasi pengurangan bentuk aljabar. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.